Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul kulla hasanin shi'ta sahlan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid yang berkah ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh. Sejatinya saya pekan kemarin, tapi apalah daya, saya tak mampu untuk hadir, sehingga tertukar hari dengan hari ini. Ini insya Allah pertemuan terakhir sebelum Ramadan, bukan pertemuan akhir dalam hidup. Karena tanggal 23 ya, kita sambung 1 Ramadan tanggal 23 hari Kamis. Kamis, berarti Rabu malam sudah salat tarawih dan Rabu Kamis libur tanggal merah. Rabu merah nyepi, Kamis juga libur. Baru saja putuskan Kamis libur. Enggak ada cutinya, nyepi 1 hari plus cuti 1 hari. Jadi awal Ramadan kita libur, hari Jumat juga kita liburkan diri, Sabtu lah juga libur. Jadi mungkin kecuali Jumat ya, memang harus masuk ya. Jadi awal-awal Ramadan kita libur. Mudah-mudahan Ramadan sekarang kita bisa lebih siap dalam menghadapinya, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Jadi menyambut Ramadan itu ada istilah tarhib, pakai ha bukan ha, tarhib Ramadan. Tarhib itu apa ya? Sambutan menyambut tarhib Ramadan, dan itu dilakukan sejak zaman dahulu. Sunnah salafus saleh, sunnah itu kebiasaan salafus saleh itu melakukan tarhib Ramadan dengan teknisnya masing-masing. Ada yang melalui khutbah Jumat, ada yang melalui kajian, ada yang kajian di keluarga, itu tarhib. Kalau di Mesir itu menyambut Ramadan itu kayak menyambut 17 Agustus tahun kemerdekaan. Kita kan pas bendera merah putih yang kayak di harga mati itu. Tapi kalau di sana itu menjelang Ramadan itu meriah. Jadi rumah dihias, terus bendera-bendera kecil itu yang kalau di sini merah putih menjelang 17 Agustus, di sana ditulis Ramadan Karim, itu menyambut. Jadi ekspresi kebahagiaan itu diungkapkan oleh sikap, oleh persiapan. Di rumah dihiasi, rumah dibersihkan menyambut Ramadan. Karena memang kan di antara sunnah itu adalah bersikap bahagia ketika Ramadan datang. Jadi harus bahagia menyambut Ramadan datang. Itu yang disebut sebagai tarhib, salah satu bentuk tarhib juga. Kalau di kita populer tarhib itu ya mengkaji ilmu Ramadan menjelang bulan Ramadan, dan hampir di setiap majelis ada tarhib plus munggahan, makan-makan. Itu mengenai tarhib Ramadan. Ini tiada lain adalah upaya agar Ramadan yang kita lalui itu lebih baik, karena Ramadan itu sama dengan salat Id, sama dengan salat gerhana yang jarang dilakukan, yang boleh jadi itu lupa, sehingga perlu pengingat kembali mengenai Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, Allah berfirman, Inna iddatal syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dari bulan Muharram sampai bulan
Zulqa'dah. Satu di antaranya itu ada bulan Ramadan. Ini bulan mencari iman. 11 bulan kita sibuk dengan urusan, dan Allah berikan 1 bulan supaya kita fokus dengan akhirat. Fokus di sini artinya ada tambahan ibadah ritual, lipatan pahala Allah janjikan. Itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ramadan diartikan juga dari kata Ramadan itu artinya membakar. Artinya ketika Ramadan membakar dosa. Jadi dosa-dosa yang sudah dilakukan 11 bulan ada kesempatan Allah berikan untuk membakarnya dengan memanfaatkan ibadah selama bulan Ramadan. Karenanya Allah jadikan Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia. Nah, apa keutamaan bulan Ramadan? Ini Allah catat dalam Quran surat Al-Baqarah 185. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas daripada petunjuk dan furqan. Allah muliakan Ramadan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan segala sesuatu yang dekat dengan Quran pasti akan Allah muliakan. Malaikat paling mulia siapa? Jibril, karena tugasnya menyampaikan wahyu. Di antara wahyunya itu adalah Al-Quran. Allah muliakan malaikat Jibril daripada malaikat yang lain. Kan malaikat itu ada banyak ya, tapi yang tercatat hanya 10. Dan 10 malaikat itu namanya maksud tercatat dalam Quran maupun hadis Nabi, kecuali malaikat Israel. Sosoknya ada, tapi penamaan Israel itu Israel, itu dari Bani Israel. Yang tercatat dalam Quran maupun hadis Nabi itu adalah Malakul Maut, malaikat kematian, yang akan dimatikan oleh Allah setelah mematikan semua makhluk selainnya. Itu Malakul Maut. Allah muliakan malaikat Jibril selain di antara malaikat yang lain karena dekatnya dengan Quran, tugasnya menyampaikan wahyu. Allah muliakan Nabi Muhammad di antara nabi yang lain karena Allah berikan kepadanya Al-Quran. Beda dengan nabi yang lain. Allah berikan, ada yang Taurat, ada yang Injil, ada yang Zabur, ada yang Suhuf. Tapi kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran. Karenanya Allah memuliakan Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi yang lain. Dan Allah memuliakan umat Nabi Muhammad daripada umat yang lain karena Allah turunkan melalui Nabi Muhammad kepada umat ini adalah Al-Quran. Pun juga Allah memuliakan bulan Ramadan di antara bulan yang lain karena ketika bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Karenanya kalau ini mulia harus dekat dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, dengannya Allah muliakan Ramadan. Lalu kenapa Ramadan mulia juga? Ini hadis rawahu muttafaqun alaih. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sulsilat syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibuka pintu surga. Ini yang oleh sebagian ahli tafsir kemudian diartikan berarti surga itu sudah Allah ciptakan. Wa ghuliqat abwaabun nar, dan ditutup pintu neraka. Rasul silati syayatin, dan syaitan itu dibelenggu. Muncul pertanyaan, Ramadan setan dibelenggu, kenapa masih ada yang maksiat? Kita jalan ke trotoar suatu jalan, ada saung makan ditutup, ningali ka kolong ada kaki siapa kayak itu? Itulah kaki setan. Setan itu bukan makhluk ya, setan itu bukan entitas, bukan makhluk tersendiri, tapi setan itu adalah sifat buruk yang ada pada manusia dan ada pada jin.
ketika setan atau jin itu mengajak kepada keburukan, nah itu berarti setan. Nah, itu berarti setan. Minal jinnati wan nas, setan yang terdiri dari jin dan manusia. Itu kata Ibnu Jarir al-Tabari. Jadi setan itu bukan makhluk tersendiri, tapi dia adalah sifat. Makanya kalau kita mau ke masjid, tiba-tiba ada yang ngajak main sesuatu, berarti ada juri, itu setan. Itu Ramadan ya. Jadi, efeknya berarti artinya sosialisasi syaitan itu adalah hasrat untuk melakukan maksiat ditekan. Karenanya kenapa bulan Ramadan itu lebih cenderung mudah taat. Jadi untuk taat itu lebih mudah Ramadan itu. Karena perut kosong. Artinya di antara yang mendorong kita melakukan maksiat itu di antaranya adalah ketika perut penuh. Ketika perut kosong itu lebih cenderung taatnya lebih mudah. Apalagi Ramadan akhirnya pada masjid ya, ketika di masjid. Ada yang ngaji, kebanyakan tidur. Ini mengenai keutamaan Ramadan yang kedua. Keutamaan Ramadan yang ketiga, Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Karena di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya malam qadar. Qadar itu artinya dua. Ada yang artikan qadar itu adalah mulia. Artinya malam yang paling mulia itu adalah malam qadar. Kenapa malam qadar itu malam mulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Lagi-lagi dekat dengan Al-Quran jadi mulia. Di antaranya adalah malam qadar. Yang kedua juga ada yang perhatikan qadar juga adalah takdir. Artinya ketika Lailatul Qadar itu adalah akan ada catatan tentang takdir. Dan Allah katakan lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah 83 tahun. Berarti seusia Pak Haji Kusoi. Jadi siapa yang dapat malam Qadar berarti ibadahnya sama dengan seusia Pak Haji Kusoi. Walaupun usianya tidak sampai usia beliau. Kita alhamdulillah beliau masih sehat. Ini 1000 bulan. Bayangkan sekiranya kita dapat 10 Ramadan dan 10 Ramadan malam dapat malam qadar itu. Nah, itu berarti kali 10 ini. Ini pahalanya berarti besar. Tapi dengan pahala yang besar itu bukan berarti menggugurkan kewajiban setelahnya. Akhirnya bulan Syawal itu sholat itu sholat di atas kamar kenging betul qadar. Nah, itu juga tidak seperti itu. Itu malam qadar. Maka maksimalkan di 10 hari terakhir dengan cara iktikaf. Alhamdulillah di masjid ini iktikaf sudah berjalan ya bertahun-tahun. Iktikaf sampai dan ini beberapa hari ini dingin. Makanya banyak yang tumbang. Ini Pajun alhamdulillah sudah sembuh setelah tumbang berhari-hari. Pak Anies sekali lagi Pak Ahmad kan ada hadir ya? Oh baik. Ayo siapa yang sakit kan? Oh saya sakit. Alhamdulillah sudah mulai membaik. Mudah-mudahan kedepannya baik. Nah nanti Ramadan kata Rasul Ramadan. Lailatul Qadar itu kata Rasul di antara cirinya itu adalah la barida wala har, tidak dingin dan tidak panas malamnya itu. Ini hadis Muslim. Jadi kalau 10 malam iktikaf, malam itu tidak panas dan tidak dingin. Tapi tugas kita bukan nyirian malam ilaha itu panas dingin, bukan. Jangan sampai ambil kesimpulan karena tadi malam tidak panas dan tidak dingin, akhirnya besok tidak iktikaf. Namanya iktikaf di atas kamar itu pada. Tugas kita itu adalah memaksimalkan ikhtiar. Ciri itu hanya sebatas ringan. Karena Rasul yang dilakukan Rasul itu adalah iktikaf genap 10 hari terakhir. Nah ini ideal itu memang iktikaf itu 10 hari terakhir di masjid idealnya itu. Cuman kondisi banyak yang tidak memungkinkan termasuk saya setidaknya malamnya. Dan jangan kalau sebisa mungkin jangan dibedakan antara genap dengan ganjil.
Walaupun ada hadis Nabi yang menekankan malam ganjil, tapi itu tidak menutup kemungkinan turun ketika malam gelap. Karena hadisnya ada 3. Carilah malam qadar di 10 hari terakhir, berarti tidak membedakan gelap dan ganjil. Carilah malam qadar di malam ganjil, berarti dari malam 21 sampai malam 29. Dan yang ketiga hadisnya carilah di malam ke-27. Syekh saya ini menjelaskan ini bukan berarti fokus di malam 27, tapi sangat memungkinkan di 10 hari terakhir gelap atau ganjil. Cuman seringnya di malam ke-27. Karena kenapa di malam 27 itu selalu lebih banyak yang iktikaf. Kalau di Arab itu masjid sampai membludak keluar. Jadi 10 hari pertama penuh, 10 hari kedua turun sedikit, 10 hari ketiga semakin penuh. Kalau di kita 10 hari pertama penuh, 10 hari kedua berkurang, 10 hari ketiga sepi. Ini mengenai malam qadar. Dan sekarang BIP sudah mulai ramai lagi. Khawatir 10 hari terakhir mulai ke BIP. Karena kalau mau cari baju lebaran dan ada rezekinya sekarang, belinya sekarang, jangan menunggu 10 hari terakhir. Cuma masalahnya THR cair 10 hari terakhir. Ini tentang malam qadar. Nah, kemudian kenapa Ramadan mulia juga? Ini ada hadis riwayat Al-Bazzar. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin mutaqa minan nar." Sesungguhnya Allah memiliki pada setiap hari di bulan Ramadan daftar orang yang dibebaskan dari api neraka. Allah itu sudah menentukan ahli neraka siapa saja, ahli surga siapa saja, sudah Allah tentukan namanya. Nah, saya bebas mengatakan, tapi itu semua bisa diubah dengan ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya itu adalah ibadah bulan Ramadan. Sehingga dengannya kemudian Allah mencatat ahli neraka menjadi ahli surga yang dibebaskan daripada neraka. Jadi kata Rasul, sesungguhnya Allah itu memiliki daftar orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka dalam setiap harinya di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslim, dan sesungguhnya di setiap muslim da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Setiap yang berdoa pada bulan Ramadan maka pasti akan dikabulkan. Terbukti ketika perang Badar. Perang Badar itu kan jumlahnya sedikit ya, 300 sekian. Sementara orang-orang kafir jumlahnya hampir 1000. Perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Awal tahun pertama disyariatkan sama Ramadan itu ketika perang Badar. Rasul khawatir menghadapi pasukan yang begitu banyak, tapi kemudian Rasul berdoa, Allahumma intubad hadhihi al-shalah min umatil Islam innaka lan tubad abadan. Wahai Allah, jika sekiranya umat yang sedikit ini Engkau binasakan melalui perang Badar ini, maka tidak ada lagi orang yang menyembahmu, karena semuanya binasa. Allah kabulkan, kemudian Allah menangkan umat Islam. Karena di antaranya doa. Allah turunkan pasukan yang taqulu lil mu'minina ala yakfiru fayyidahum rabbuhum bisalasati alafin min al-malaikati musawwimin. Allah turunkan 1000 malaikat sebagai tentara penolong. Bala tasbiru wa tattaqu wa yatubu min fawrihim hadza yubdikum rabbuhum bi khamsati alafin min al-malaikati munzalin. Tapi kalau kamu bisa lagi melalui melawan pasukan kafir, kami turunkan tambahan lagi jadi 5000. Jadi ada pasukan tambahan. Doanya karena apa? Doa dulu. Nah, ini Ramadan juga di antara bulan mustajab untuk berdoa, maka perbanyak berdoa. Apalagi sebetulnya berdoa itu hukumnya adalah wajib. Jadi berdoa itu bukan pilihan. Berdoa itu hukumnya adalah wajib. Ini mengenai keutamaan bulan Ramadan selanjutnya. Nah, apa persiapan menyambut bulan Ramadan? Ini fisik ya. Mudah-mudahan sehat semua. Walaupun cuaca tak menentu, pancaroba, kadang-kadang panas, tiba-tiba dingin. Kadang-kadang dingin, tiba-tiba tambah dingin. Panas lagi. Tadi malam panas nih. Panas
Ada yang bilang panas, ada yang bilang dingin. Ini ikhtilaf. Ikhtilaf bukan hanya dalam masalah fikih, tapi dalam masalah cuaca. Tadi katanya banjir ya? Tadi malam. Ya. Saya dengar informasi pada saya banjir. Tapi alhamdulillah persoalan Cikian itu real estate tidak banjir. Itu banjirnya banyak lewat jadi. Tapi alhamdulillah kondisi sehat, perlu persiapan fisik ya. Dan itu pula yang disiapkan oleh para sahabat ketika menyambut Ramadan, persiapan fisik. Makanan madu itu manis ya. Yang pahit itu di madu itu manis. Rasul tidak pernah lepas dari minum madu. Rasul tidak pernah lepas dari kurma. Ini sering dijelaskan ya. Kurmanya itu adalah kalau bisa makannya ganjil. Ini hadis sahih. Pagi hari makan kurma ganjil tidak akan diganggu oleh jin. Penyakit itu datang diantaranya oleh gangguan jin. 1, 3, 5, 7 itu makan kurma ganjil. Jangan 99. Itu Asmaul Husna. Enggak, di sini sambil ngapalkan Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Kudus. Beres makan waret itu kalau bisa kurma. Dan itu berlaku juga ketika sahur. Rasul tidak lepas ketika buka itu dengan kurma dan juga ketika sahur itu kurma. Dan kurma itu semuanya asli ya, ada yang tidak ada kurma palsu. Ada kurma di Arab, oh itu kurma asli, emang dibikin palsu. Itu tentang kurma. Jadi syukur-syukur kurma Nabi, cuman harganya lumayan. Itu kurma. Rasul tidak pernah lepas dari yang namanya susu ya. Kalau susu, terutama susu kambing kalau bisa. Jadi Rasul itu tidak pernah, makanan favorit Rasul itu kan daging kambing. Tapi ada nggak riwayat dari Aisyah mengatakan Rasul kolesterol tinggi? Ada. Berarti sebetulnya kambing itu sehat selama tidak ada lemaknya. Cuma kasihan kambing itu sering dikambing hitamkan sebagai sumber kolesterol. Padahal sebetulnya tidak. Ini persiapan fisik. Syukur-syukur bisa olahraga. Rasul itu adalah pribadi yang sehat. Mungkin manusia paling sehat itu Rasul, karena sakitnya cuma 2 kali. Ketika keracunan dan ketika menjelang wafat. Itu pun sakitnya sakit meriang. Tidak ada riwayatnya Rasul asam urat, Rasul vertigo, atau Rasul diabetes, itu nggak ada. Karena memang Rasul itu selalu menjaga kesehatan. Itu persiapan fisik. Kemudian persiapan ilmu, ini penting persiapan ilmu. Dalam Sahih Bukhari ada satu bab, al-ilmu qabla al-amal, ilmu sebelum amal. Jangan sampai sibuk dengan kuantitas tapi kualitas tidak diperhatikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan paling banyak amalnya. Syukur-syukur banyak tapi baik. Tapi lebih baik minimal sesuai dengan kewajiban minimal tapi berkualitas daripada banyak tapi tidak berkualitas. Ini bersifat. Ya, sering saya sampaikan ya ketika pengajian, di antara contoh merebut kuantitas tapi lupa kualitas itu adalah ketika mengejar rakaat tarawih yang banyak tapi nyaris tidak tumanina. Itu yang saya cerita itu, saya sholat di Antapani karena ngejar tarawih di sini tidak keburu. Pas masuk diumumkan sholat 23 rakaat, nggak ada masalah. 11 rakaat 23 rakaat, dua-duanya hadisnya sahih. Ketika sholat Al-Fatihah satu nafas, dari Bismillah sampai Waladhdallin satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi nggak terdengar jelas bacaan ayatnya, yang jelasnya aminahul amin.
Udah gitu baca surat Yasin, surat itu bakal panjang, panjang ya. Yasin, Allahu Akbar. Itu kan pembohongan publik. Itu pembohongan publik itu. Rakaat kedua itu gitu, rakaat kedua itu Al-Fatihah satu nafas, rakaat kedua baru ayat kedua Yasin, Al-Quran Hakim, Allahu Akbar. Beres dua rakaat saya keluar, gak meneruskan. Nah orang sholat ini, akhirnya saya makan bakso. Jadi makan bakso lebih berarti ya. Saya makan bakso di sebelah masjidnya, sambil makan bakso sambil jajan. Berapa menit di sholat? 10 menit, 23 rakaat 10 menit. Itu masuk rekor muri sholat tercepat 23 rakaat di Indonesia. Dengan ini tidak mungkin. Kita tidak mendahului Allah ya, apakah sholat itu diterima atau tidak. Tapi kan kita dikasih ilmu. Di antara rukun sholat itu adalah tumanina. Khusyuk itu bukan rukun. Kalau khusyuk itu rukun, kayaknya tidak ada sholat yang diterima. Ada tidak ketika sholat kita fokus sholat, tidak memikirkan sesuatu? Ada. Wajib fokus sholat. Saya terserah ketika sholat ada pikiran masuk gitu. Artinya kalau khusyuk itu menjadi rukun, tidak ada sholat yang diterima. Sehingga Allah kasih sayang, memberikan kasih sayang, rukunnya itu adalah tumanina. Rukunnya itu adalah tumanina. Sehingga kalau sholat sudah tumanina, maka insya Allah sholatnya diterima. Sholat seperti itu tidak akan tumanina. Sholat seperti itu tidak akan tumanina, dan sekali lagi tidak menurut Allah. Boleh jadi diterima, tapi besar kemungkinan tidak. Seperti itu. Hanya lelah yang didapat. Nah, kenapa bisa demikian? Ini masalah ilmu, masalah ilmu pengetahuan. Pun juga kaitannya bukan hanya sholat tarawih, juga hal lain berkaitan dengan bulan Ramadan. Itu perlu ditambah dengan ilmunya. Apa yang membatalkan, apa sunnah sahur itu perlu. Nanti insya Allah kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah persiapan ruhiyah. Ini yang ketiga adalah persiapan ruhiyah. Ruhiyah kita harus dilatih sejak sekarang. Karena begini, Pak, itu urusan yang karena begini, ketika bulan Ramadan itu kita dianjurkan banyak beribadah, otomatis itu meningkatkan ruhiyah kita. Kalau tidak dilatih sejak sebelum bulan Ramadan itu akan kaget. Karena kenapa? Ketika datang bulan Sya'ban, Rasul dan para sahabat itu sudah mempersiapkan menyambut bulan Ramadan. Sebagai contoh misalnya, ada seorang ulama yang mengatakan Sya'ban syahrul Qur'an. Ramadan itu adalah bulan para pembaca Al-Quran. Artinya bulan Sya'ban itu sudah mulai memperbanyak interaksi dengan Quran. Persiapan menyambut bulan Ramadan. Kemudian Sya'ban juga adalah bulan saum, terutama yang masih punya hutang tahun kemarin, yang haid, nifas tahun kemarin atau safar, masih ada kesempatan untuk mengqadha sekarang. Masih ada kesempatan pada sekarang. Walaupun saya secara pribadi berpendapat batas qadha itu bukan Ramadan yang akan datang, tapi sebelum meninggal. Karena dalam Al-Quran redaksinya umum, ayyam ma'dudat, diganti pada hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain tanpa memberikan batasan-batasan akhirnya. Tapi kalau melihat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku tidak bisa membayar qadha untuk Ramadan kemarin di bulan-bulan setelah bulan Syawal, karena aku sibuk melayani Rasulullah SAW. Tapi ketika masuk bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan yang akan datang, aku maksimalkan menyelesaikan utang-utangku. Kenapa? Karena Rasul pun jauh. Nah ini jadi selesaikan yang masih punya qadha tahun kemarin. Jangan sampai lupa. Karena kalau lupa nanti Ramadan, khususnya perempuan, kalau lupa nanti Ramadan kan pasti ada haid lagi, nanti bertambah lagi terus utang.
sehingga ujungnya adalah semakin banyak hutang. Nabi mengatakan, man mata fa'alaihi siyam shoma waliyu. Siapa yang mati kemudian masih dia punya tanggung jawab hutang, maka ahli warisnya yang membayarnya. Berarti qadar itu sama dengan hutang uang. Kalau mati masih ada hutang, maka ahli warisnya yang menanggung. Itu persiapan rupiah yang sifatnya vertikal antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga masalah horizontal, ya, perbaiki hubungan di antara sesama, perbaiki hubungan antara sesama. Ada hadis sahihnya begini: Tuftahu abwabul jannah yaumul isnin wal khamis. Pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan pada hari Kamis. Yughfaru li kulli 'abdin lam yushrik billahi syai'an. Akan diampuni dosa setiap hamba pada hari Senin dan Kamis selama tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa rajulun kana bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali dosa seorang hamba tidak akan diampuni, yaitu apabila antara dia dengan saudaranya masih ada syahna. Syahna itu goresan hati. Fa yuqalu anziru hatta yastariha, anziru hatta yastariha. Maka akan dikatakan kepada mereka, tunggu, jangan turunkan maghfirah kepada dia, jangan angkat amalannya kepadaku sampai keduanya berdamai. Sampai keduanya berdamai. Ada 3 hadis Nabi tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang shoma Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan maghfirah Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa sebelumnya. Bagaimana jadinya apabila seorang hamba saum bulan Ramadan sebaik-baiknya mengharapkan ampunan Allah, tapi di waktu yang sama dia masih musuhan dengan saudaranya? Apakah akan Allah ampuni, ataukah Allah akan katakan kepada malaikat, ambillah dari saya, tunggu sampai keduanya berdamai? Atau ada hadis yang kedua, man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mulai penuh keimanan dan mengharapkan maghfirah Allah, Allah akan ampuni dosanya. Apa jadinya kalau seseorang ketika Ramadan malam hari tarawih tiap malam qiyamul lail mengharapkan ampunan Allah, tapi di waktu yang sama dia masih punya musuhan dengan saudaranya? Apakah Allah akan ampuni? Apakah Allah akan katakan kepada malaikat, ambil hatta saya, sampai tunggu sampai keduanya berdamai? Hadis yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyamul lail i'tikaf di 10 hari terakhir dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni segala dosanya. Apa jadinya 10 hari terakhir i'tikaf, lelah, tidak tidur, mengharapkan ampunan Allah, tapi di waktu yang sama masih punya permusuhan dengan saudaranya? Apakah Allah akan ampuni, atau Allah akan katakan kepada malaikat, tunggu, jangan sampai berikan maghfirah kepada dia sampai keduanya berdamai? Yang jadi catatan itu kalimatnya begini, hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Sementara orang bermusuhan itu sangat besar kemungkinan yang satu benar, yang satu salah. Tapi dua-duanya itu kena. Ambil hatta yastaliha, tunggu sampai keduanya berdamai. Jadi tidak perlulah kita mencari siapa yang benar dan salah. Yang kita cari itu adalah gimana caranya berdamai. Karenanya memang betul hadis bermaaf-maafan sebelum Ramadan itu hadis dhaif, betul. Tetapi kalau melihat hadis yang barusan, itu menjadi catatan bahwasanya sebelum kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tentunya dahulukan memperbaiki juga dengan sesama. Karena kalaupun bermaaf-maafan sebetulnya lebih utama sebelum Ramadan, bukan ketika awal. Karena ketika awal harus sudah selesai semua urusan sebelum bulan Ramadan. Nah, ini persiapan rupiah. Kemudian apa ibadah terbaik selama Ramadan? Yang pertama, sempurnakan amalan wajib. Salat 5 waktu, sahurnya itu sempurnakan. Karena kalau itu cacat, ibadah sahurnya boleh jadi rusak. Yang kedua, bantu amalan wajib dengan amalan sunnah. Jadi ini hadis yang sering. Suatu saat Rasul habis sholat berdiri di kalangan para sahabatnya. Rasul kemudian habis sholat subuh,
Kemudian Rasul mengatakan, ini seperti mungkin sholat subuh seperti sekarang ini, tapi saya bukan Rasul. Rasul mengatakan, man asbaha minkum yawma sha'iman. Siapa di antara kalian yang hari ini sahur? Abu Bakar katakan, saya Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan, man at'ama minkum yawma miskinan. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberikan makanan kepada orang miskin? Yang pertama, siapa di antara kalian yang sahur? Abu Bakar katakan. Ternyata pertanyaan tersebut tidak sampai situ. Rasul bertanya lagi, man at'ama minkum yawma miskinan. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberikan makanan kepada orang miskin? Abu Bakar katakan lagi, ana ya Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan lagi, man ada minkum yawma janazatan. Siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Akhirnya Abu Bakar katakan lagi, ana ya Rasulullah, saya yang wahai Rasulullah. Dan ini keempat, Rasul bertanya lagi, wa man ada minkum yawma maridah. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar katakan lagi, ana ya Rasulullah. Di ujungnya Rasul mengatakan, siapa yang hari ini terkumpul 4 perkara ini, maka dia pasti masuk surga. Rasul pertanyaan tidak hanya mengatakan siapa di antara kalian yang hari ini sahur, tidak, tapi bertanya dengan 3 amalan yang lain. Berarti amalan yang lain itu membantu amalan sahur memasukkan seseorang ke dalam surga. Walaupun hakikat masuk surga itu adalah rahmat Allah, tapi ini dari segi amalannya. Jadi ketika Ramadan pun jangan hanya mengandalkan ibadah sahur sunnah, sahur saja, tapi tambah dengan amalan sunnah. Nah, apa amalan sunnah di bulan Ramadan? Yang pertama adalah sahur dan menyegerakannya. Sebisa mungkin selalu apapun, senatuh apapun, jangan sampai sahur terlewatkan. Kata Rasul, walaupun itu hanya dengan seteguk air. Kalau kita walaupun itu hanya dengan sepiring nasi, tambah gula. Jadi kan beda antara bangun tanpa isi sesuatu dengan bangun antara sahur tanpa isi sesuatu ditambah dengan sahur dengan seteguk air, itu sudah beda. Apalagi kalau sahur dengan seteguk air terus dibandingkan dengan sahur dengan nasi gulai, itu sangat beda sekali. Apalagi katanya membuat darah tinggi itu bukan gulai tapi air putih. Setiap hari air putih terus mentak darah tinggi gitu. Nah, ayo. Mentak darah tinggi gitu. Yang satu makan daging kambing, yang satu cai bodas, tapi tiap hari dia darah tinggi air putih dibanding daging kambing. Itu panas ya saudaranya. Jadi sahur sebisa mungkin sebaik mungkin ya. Tenang sahur, karena Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena pada sahur itu ada keberkahan. Keberkahan itu artinya ziyadatul khair, kebaikan yang mendatangkan kebaikan. Sahur itu pertama kebaikannya bangun pagi, kemudian makan minyak. Kebaikan selanjutnya sholat subuh berjamaah. Kebaikan selanjutnya siangnya puasa. Itu tasahur bertanya sahur barakah. Apalagi ketika makan sahur memperbanyak istighfar, itu diantara waktu mustajab doa. Itu ketika sahur. Dan kalimatnya kata Rasulullah, maaf bukan disegerakan dan mengakhirkan. Sahur dan mengakhirkannya. Mengakhirkan itu berarti ya setengah jam sebelum azan itu sahur. Jangan jam 2 malam sahur. Nanti besar kemungkinan sahur kedua jam 7. Sudah apa? Setengah jam sebelum azan itu mulai sahur. Dan waktu akhirnya itu azan, bukan sirine. Sirine itu bukan akhir kita boleh makan. Itu peringatan, oke lah. Tapi kalau itu dikatakan batas akhir, itu keliru. Ayatnya jelas 187. Al-Baqarah. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Makan dan minumlah sampai jelas benang putih di atas benang hitam. Waktu fajar ketika azan itu waktu. Atau
Atau ada hadis Nabi mengatakan makan dan apabila kalian mendengar suara adzan Bilal, teruslah makan dan minum, dan berhentilah makan dan minum sampai mendengar suara adzan Ibnu Ummi Maktum. Adzan Bilal itu adzannya yang jam 3. Ibnu Ummi Maktum itu adzannya ketika adzan sholat subuh. Kalau mendengar adzan Bilal, kata Rasul, makan dan minum dan teruskan. Kalau makan sholat subuh datang, baru berhenti. Nah ini di kita kan masih suka ada juga ya adzan jam 3 ya. Jangan sampai gara-gara itu berhenti makan. Soalnya jauhnya aja masih jauh. Kemudian berbuka dan menyegerakan berbuka. Jadi kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka disegerakan. Jangan merasa ini lebih soleh daripada Nabi. Nabi mengatakan seseorang masih dianggap baik selama dia menyegerakan berbuka. Jangan ketika adzan maghrib datang kemudian dia bilang puasa dia sekedar rasa kurang, dia buka setelah tarawih. Dia mau lebih soleh daripada Nabi. Padahal Nabi menyegerakan berbuka. Berbukalah dengan yang terbaik, dan yang terbaik itu adalah kurma, bukan yang manisnya. Saya termasuk yang tidak sepakat kalau kolak dikiaskan dengan kurma. Kurma tidak ada, dia bala-bala, dia kolak. Pas mau makan bala-bala, udah bala-bala, sunnah manis. Alasannya apa sunnah? Karena kurma juga manis. Padahal itu dua hal yang berbeda, bukan dari rasanya, tapi dari segi kurmanya. Kalau kurma tidak ada, dia bebas mau bala-bala atau mau kolak, maka sunnahnya itu kurma. Tapi kata Pak Jo, yang wajib adalah bala-bala. Ya kan kurma sudah, wajib bala-bala. So kabayang ya, kabayang nanti ketika iftar jamaah buka puasa bersama di sini pas datang hadir kurma unggul. Tidak ada gorengan dan tersiksa itu tidak. Takut. Penonton kecewa pasti ada. Kurma unggul. Padahal sudah nanti kurma. Karena yang wajibnya tidak ada, jadi kecewa. Akhirnya balik dia terus. Atau pacar sengaja kembali kita yang gebo. Itu mengenai menyegerakan berbuka ya. Dan berbuka jangan jadi ajang balas dendam. Segala masuk, taraweh tutup. Kemudian memberi makan untuk berbuka. Ini pahalanya besar ya. Pahalanya sama dengan pahala sahur tanpa mengurangi sahurnya. Jadi pahalanya dapat 2. Kemudian qayyulah, ini sunnah sahur itu qayyulah. Qayyulah itu tidur siang sebelum zuhur atau setelah zuhur. Qayyulah itu dari kata qalil. Qalil itu artinya sedikit. Maka qayyulah itu ya setengah jam lah maksimal. Jangan qayyulah itu dari subuh sampai buka. Itu bukan qayyulah tapi kebukian. Ada menggunakan dalil naumatus shaim ibadah. Tidurnya orang yang shaum itu adalah ibadah. Akhirnya habis subuh tidur sampai menjelang zuhur. Menjelang zuhur mandi, kemudian sholat zuhur, kemudian tidur lagi sampai asar. Baru sholat asar tidur lagi sampai maghrib. Pas bangun, alhamdulillah azan. Nanti kalau saya saumnya, ya tidur ya. Nah itu pahalanya. Naumatus shaim itu hadis sangat lemah. Kalau itu adalah sunnah, pasti Aisyah akan mengatakan Rasul tidur selama sahur. Kemudian di antara sunnah Ramadan itu adalah salat tarawih. Ini salat tarawih. Kalau bisa di masjid, alhamdulillah, di rumah tidak ada masalah. Saya berpendapat 11 rakaat, 2-3 rakaat, dua-duanya hadis yang sahih. Dua-duanya hadis yang dibenarkan. 4-4, 2-2, dua-duanya hadis yang sahih. Atau satu hadis sahih tapi penafsirannya berbeda. Kemudian memperbanyak baca Al-Quran. Syukur-syukur satu Ramadan khatam satu Quran. Satu juz itu 10 lembar. Satu juz itu 10 lembar. Jadi kalau satu hari mau satu juz, berarti setelah selesai sholat cukup 2 lembar. 2 lembar itu 4 halaman. Dan 4 halaman itu berat.
Tadi saya imam itu 1 lembar, berarti 2 halaman, berarti itu sudah 1/10 juz. 1/10 juz. Jadi saya baca 1 halaman, 1 lembar. Al-Imran, Al-Nisa, Al-Imran. Itu artinya teksnya cuma sebentar. Sebentar panjang tadi. Sebentar kan? Tambah 1 lembar lagi sudah 2 lembar. Katakan dari subuh 2 lembar ya. Berarti nanti habis zuhur baca 2 lembar, habis asar baca 2 lembar, habis maghrib baca 2 lembar, habis isya baca 2 lembar, habis tarawih 5 juz. Atau enggak? 2 lembar 1 hari kan? Jadi sebetulnya kalau dicicil yang berat itu karena kita di sekaligus itu. Pokoknya habis sholat saya juz. Awalnya semangat, pasti lama-lama drop. Akhirnya lama-lama 10 hari pertama banyak dibaca, 10 hari kedua berhenti karena capek, pas 10 hari ketiga mau menghatamkan kedudukan. Akhirnya menjadi tidak khatam. Padahal kalau dicicil setiap habis sholat 2 lembar, 30 hari itu tidak berat. 30 hari itu tidak berat. Nah, tapi kalau misalnya tidak sanggup juga satu Quran dalam 1 Ramadan, setidaknya bisa baca Arab. Karena pahala mendengar itu sama dengan dapat pahala juga selain hanya membaca. Kita berbanyak membaca Al-Quran. Kemudian memperbanyak sedekah. Kata Aisyah, Rasul itu dermawan dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Dipercepat ya. Kemudian perkara yang merusak saum, ada hadis Nabi, hadis sahih, merusak tapi tidak membatalkan ya. Pahalanya hilang tapi tidak membatalkan. Yang pertama adalah dusta ya. Kemudian yang kedua adalah ghibah, adu domba atau sumpah palsu, sumpah pocong, musyrik. Kemudian yang ketiga adalah tidak menjaga mata atau syahwat. Hati-hati, ini tidak membatalkan tapi merusak. Adapun yang membatalkan makan dan minum, kecuali kalau lupa. Kalau lupa itu justru malah Allah memberikan makan dan minum. Siang hari di bulan Ramadan tiba-tiba makan nasi padang, kikil, kepala kakap. Di sebelahnya jus stroberi. Pas beres makan minum, baru ingat, astagfirullah, ini kan Ramadan. Tapi harusnya ucapannya alhamdulillah, Allah memberikan makan dan minum. Tapi jangan diniatkan lupa ya, atau jangan diagendakan lupa. Ini yang sering diilustrasikan seperti kabayan. Pagi hari kabayan mau ke pasar, ke sawah di bulan Ramadan, bawa jauh, bawa rangginang, bawa bolet, ditanya buah apa? Kabayan. Iya kan Ramadan, akas sawah bawa dahareun. Kata kabayan, "Ih, ari abah, kalau mau porek dahar naon?" Itu sedang merencanakan lupa. Itu Abu Nawas. Itu jangan sampai diniatkan seperti yang namanya lupa berarti tidak direncanakan. Tapi ketika makan lupa kemudian ingat, harus berhenti ketika itu juga apapun kondisinya. Ketika makan pedas, ingat lagi sahur, harus berhenti ketika itu juga. Jangan sampai ada Allah Maha Pengampun sekelas lah gitu. Batal semuanya. Karena lupa itu diangkat, kesalahan itu diangkat ketika lupa. Ketika dia ingat maka dicatat lagi. Yang dilema itu adalah kalau saudara kita lupa makan yang pedas, kita lihat. Kan dilema ya. Nggak ngasih tahu, bisa dosa kita. Ngasih tahu kamunya, ya kasih tahu lah. Kemudian yang kedua adalah hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan, itu membatalkan saum. Kifaratnya berat, saum 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau Syawal, Zulqa'dah ada yang saum 2 bulan berturut-turut, berarti ada kejadian di bulan Ramadan. Kemudian muntah dengan sengaja, iseng-iseng masukin nyerek ke lak-lakan. Muntah lagi nonton Persib, lak-lak muntah, itu batal. Tapi kalau muntah karena mual itu tidak batal. Haid, wanita lagi semangat saum, haid harus berhenti. Karena kalau saum pun percuma.
Tapi walaupun demikian boleh melakukan ibadah yang lain kecuali salat dan tawaf. Yang tidak boleh bagi wanita itu cuma 3 ya. Salat, tawaf, dan saum. Sisanya boleh. Perempuan boleh baca Quran ketika haid. Yang terakhir adalah murtad. Murtad itu menghilangkan, membatalkan saum dan membatalkan keislaman, meninggal dalam kondisi murtad, kekal di dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang memuliakan, ini materi kita. Ini sudah lebih 4. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau menambahkan?